Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Kongah. Sobat PPATK, hari ini hari istimewa ya buat kita karena kita kedatangan Mas Yanuar Rizky, ekonom ternama di Indonesia ya. S1 beliau Fakultas Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau nyambung ke Fakultas Hukum di UI ya, Mas Yanuar. Kalau kita baca tulisan Mas Yanuar ini, waduh, satu hari itu mungkin nggak selesai bahasa CP-nya ya, karena tulisannya ada di mana-mana dan jam terbang beliau juga cukup banyak ya. Pernah juga komisaris di Semen ya, Pupuk Indonesia ya, dan berbagai perusahaan lainnya. Beliau sering memberikan komentar terkait dengan perkembangan ekonomi karena beliau juga memang ekonom. Nah, hari ini Sobat PPATK, kita bahas sesuatu yang juga menyangkut kehidupan banyak orang ya, soal prostitusi online. Ini perputaran uangnya luar biasa. Dari sebuah penelitian di luar, itu saya pernah baca, Mas Yanuar, belanja dari konten 1 miliar US dollar itu 68%-nya itu belanja terkait dengan prostitusi online. Dan prostitusi online ini banyak sekali ininya ya. Ada yang BO, jadi transaksinya by platform media sosial untuk mereka bersetubuh di suatu tempat ya, sebagaimana sudah diperjanjikan di media sosial. Ada juga prostitusi online itu yang dia hanya memberikan gambar-gambar sensual yang membangkitkan gairah ya. Ada juga video, ada model video call, lalu kemudian banyak juga ya yang melibatkan prostitusi anak ya. Dan kita juga banyak sudah membantu, misalnya permintaan dari FBI tentang seksual anak yang dilakukan di Amerika, mereka lari ke Indonesia, cari pasar di Indonesia, cari korban di Indonesia. Dan itu PPATK juga sudah banyak membantu ya proses penegakan hukum di negara lain terhadap seksual anak ini, yang semua dilakukan pemasarannya itu, marketingnya lewat online ya, lewat prostitusi online. Dan Mas Yanuar ini juga saya dengar pernah dari diskusi kita sebelumnya itu melihat ini sesuatu yang luar biasa juga terjadi di Indonesia. Ini gimana nih ceritanya, Mas Yanuar? Ya begini Mas Nasir ya, Bang View ya. Jadi gini, Sobat PPATK ya, kalau kita lihat sebetulnya kita ini kan akhir-akhir ini banyak dibuka matanya terkait dengan underground ekonomi. Jadi ekonomi yang sebetulnya ada perputaran uangnya, ada pekerjaan di situ, tapi sebetulnya agak sedikit tabu untuk dibicarakan. Ya, entah itu terkait dengan judi online, kemudian juga prostitusi online, gitu ya. Kemudian juga terkait dengan pinjaman online. Jadi yang berbau online ini kayak saudara kembar. Saudara kembar, jadi kembar Siam 3 kalau saya bilangnya. Jadi pertama kali orang ribut dikejutkan oleh pinjol karena dikejar-kejar dan sebagainya ya. Kemudian karena ada persoalan tidak ada izin dan sebagainya. Nah setelah pinjol kemudian orang diramaikan tentang judi online. Banyak korban itu ya. Korban. Ada perwira TNI yang bunuh diri juga tuh gara-gara. Betul. Nah sebetulnya tentang prostitusi online ini mungkin baru podcastnya PPATK ini yang membahas secara khusus gitu, karena kalau kita lihat dalam narasi banyak yang sudah berkembang tuh baru 2 sebetulnya, pinjol ya kan, judi online. Cuman ketika kita terakhir ketemu dengan Pak Nasir, saya bilang gitu bahwa sebetulnya pinjol itu dia di tengah, kembar Siam ke kirinya itu ke prostitusi online, kembar Siam ke kanannya ke judi online. Gitu ya. Nah ini kenapa bisa terjadi ya, sebetulnya satu, kita ini sebetulnya tadi Bang View juga udah mengatakan tentang permintaan dari FBI dan sebagainya ya, tentang kemudian tadi meng-quote juga data global bahwa belanja konten 60%-nya itu terkait dengan prostitusi. Riset salah satu media di Indonesia sendiri sekitar 3 bulanan
perputarannya 90 T. Triliun rupiah. Ya, triliun rupiah. Per tribulan. Per 3 bulan, karena dia hanya meriset 3 bulan. Okay. Tapi itu tidak gini ya, kita tadi Bang View udah menjelaskan ya, bahwa prostitusi kan selama ini selalu kita kenal, yang disebut prostitusi itu yang fisik gitu ya. Jadi media sosial hanya sebagai media untuk mempertemukan dan sebagainya. Tapi angka sampai 90 T itu tidak hanya yang fisik, termasuk juga yang terkait dengan video call, ya kan, kemudian telepon seksual dan sebagainya itu. Nah, kalau semua dalam ekosistem prostitusi online itu sekitar 90 T 3 bulan. Selama 3 bulan. Nah, kalau kita hitung gitu ya, kalau kita hitung 90 T 3 bulan ada dari prostitusi online ya. Kemudian judi online angkanya PPATK sampai 300-an. 27 triliun. 2000 ini. Kemudian ditambah dengan pinjol, datanya OJK yang outstanding. 3 hal ini kalau kita jumlahin itu sudah 5-7% dari perputaran uang di Indonesia. Produk domestik brutonya. Iya, dari GDP kita. GDP ya. Dari GDP kita. Bruto ya. Domestik bruto. Jadi underground ekonomi ini sebetulnya bisa menjelaskan kenapa orang bisa hidup. Kan gini ya, Bang View. Orang selalu bilang gitu. Di Indonesia ini mana ada krisis. Ya kan? Orang bilang krisis tapi kita nggak ada, kata orang. Mall penuh gitu. Milenial kita, Gen Z kita, ada handphone apa aja dibeli gitu ya. Konsumsi kita dibeli. Nah, kalau kita lihat postur ekonomi kita ditopang sama konsumsi. Nah, terus konsumsinya ditopang oleh apa? Kan kalau yang ekonomi secara benar, berarti kan ditopangnya oleh upah. Ini kalau kita lihat Bang View. Intinya adalah ekonomi kita ditopang oleh konsumsi. Kemudian di sisi lain data BPS menunjukkan pekerjaan kita tuh semakin ke informal. Formalnya itu semakin mengecil. Artinya kalau informal, orang itu kan tidak mendapatkan kepastian upah. Berarti hubungan antara upah dari pekerjaan dengan konsumsi itu timpang sebetulnya. Itu yang bisa menjelaskan pada akhirnya kenapa yang namanya pinjaman online menjamur. Karena orang membiayai dari pinjaman. Nah, sisi lain juga ini yang bisa menjelaskan gitu. Kenapa orang pakai pinjaman, belanja karena tingkat konsumsinya. Jadi pada akhirnya orang selalu bilang, Bang View, ini terkait dengan cuci uang, karena kita juga di PPATK. Cuci uang dalam artian apa? Saya mungkin bisnisnya adalah bisnis konsumsi sebagai pengusaha gitu. Tapi kalau saya misalnya membiarkan kondisi tidak saya injek oleh pinjaman online, misalnya katakan saja, tidak ada yang beli barang saya. Demikian juga kalau saya tidak membuka platform prostitusi online, ataupun tidak membuka platform judi online, mereka tidak ada pendapatan untuk belanja punya saya. Makanya kan kecenderungan uang ini, ya dari macam-macam yang underground ini, dari prostitusi online, dari judi online, dari narkoba dan sebagainya ini, dia putar lagi kan untuk memasukkan barang konsumsi, nanti masuk ke pinjaman. Cuci uangnya kan akan di situ gitu. Walaupun kelihatannya secara di permukaan, ekonomi permukaannya, kenapa Anda jadi kaya? Karena saya produsen handphone misalnya. Tapi kan untuk dia meningkatkan daya belinya, salah satunya dia juga buat konten sebetulnya. Konten prostitusi online. Nah, dengan tingkat yang seperti ini, ekonomi yang konsumsi, kemudian juga, mohon maaf nih ya, kita nih ada kesalahan dalam memandang digital gitu loh, Bang View. Jadi orang selalu bilang, mau kaya jadi YouTuber. Kalau podcast ini podcast edukasi gitu kan, mau kaya jadi TikTokers. Orang didorong bekerja untuk menjadi konten kreator, ya kan? Nah, konten kreator yang benar-benar bisa mendapatkan konten yang lucu lah, apa segala macam untuk sampai dapat pendapatan dari YouTube, entah dari TikTok, itu kan membutuhkan viral yang begitu besar. Nah, akhirnya ini yang kemudian muncul di prostitusi online. Kan kalau Anda ini prostitusi, banyak juga viewernya. Ini kita baru ngomong prostitusi bahwa saya show toples lah, apalah, kan itu juga terjadi tuh di jam-jam tertentu, misalnya di TikTok live atau di IG live gitu ya. Kemudian orang harus bayar, harus ngasih dan sebagainya. Nah,
itu baru kita ngelihat konten kreator yang kontennya adalah prostitusi. Nah, yang lain lagi misalnya, wah, ya udah deh, kalau gitu saya membuat ini jadi open BO tadi. Nah, jadi ini muncul satu karena secara ekonomi didorong digitalisasi, ekonomi ada di digital, didorong bahwa pekerjaan itu orang ke konten kreator, padahal menjadi konten kreator itu tidak mudah. Nah, kita ini sebetulnya kehilangan yang namanya menumbuhkan ekonomi dari fundamental. Munculnya konten terkait dengan prostitusi ini karena itu yang jelas ada demand-nya, ya, yang juga supply-nya, kontennya ya hanya menjual diri kan, dalam tanda petik gitu ya, tidak menjual skill, harus membuat konten mikir dulu gitu ya. Jadi itu kan sesuatu yang agak rumit, sehingga kenapa pertumbuhan digital itu digunakan untuk prostitusi online itu angka Pak Nasir tadi secara global bisa sampai 60%. Karena itu hal yang menjadikan digitalisasi, kan orang pegang handphone gitu. Kemudian saya untuk bayar pengen ganti handphone misalnya, wah gimana ya caranya? Orang tua terbatas. Kemudian pekerjaan juga kalau dia misalnya anggap saja buruh pabrik gitu ya, buruh apa konveksi yang tekstil dan sebagainya gitu, yang wanita-wanita gitu. Wah ya ini aja nih, karena muncul kan. Karena digital ini bisnis kontennya tuh mengikuti algoritma gitu. Jadi bisa jadi orang tadinya tidak berniat gitu. Tapi tahu-tahu muncul ketika dia buka TikTok, tahu-tahu muncul orang mulai pelajari. Oh saya juga bisa nih kayak gini nih. Masuklah dia ke dalam pasar itu. Nah ini sebetulnya yang bisa menjelaskan juga bahwa kenapa tingkat konsumsi kita tuh tetap besar. Ya kan, bahkan kita bisa mengatakan bahwa wah sampai ke desa, sampai kemana-mana orang pegang handphone. Tapi kita tidak pernah melakukan riset yang presisi. Sebetulnya mereka belanja tuh dari apa, pakai apa. Nah selama ini yang mulai dikuak termasuk oleh PPATK gitu ya, bahwa belanjanya ternyata pakai pinjol, kemudian terjerat pinjol gitu. Dari pinjol itu kemudian mereka lariin ke judi online, terjebak lagi di judi online. Tapi yang soal prostitusi ini ya itu masih relatif tidak terlalu dibahas. Padahal ini belum tersentuh. Padahal ini menurut saya ini juga adalah salah satu yang besar. Dampaknya besar, kemudian juga sesuatu yang memang harus diatasi juga gitu. Karena dampak negatifnya juga besar. Jadi satu sisi baik nggak buat perekonomian? Ya baik, karena orang jadi punya uang, dia akan belanja, ekonomi berputar gitu. Tapi kan kalau ekonomi dibiayai oleh underground kayak gini, tidak ada keseimbangan juga gitu. Lapangan pekerjaan tidak tumbuh juga, karena orang pada akhirnya, ini yang saya harusnya nih dari pemimpin-pemimpin politik gitu ya, dari pemerintah dan sebagainya, itu harus mendorong bahwa kita itu harus menciptakan lapangan kerja yang sehat. Digital ini benar sih, digital ini kan cuma tools, gitu ya. Kalau digital diciptakan pekerjaan, hati-hati bahwa pada akhirnya kita tidak menciptakan lapangan pekerjaan. Coba bayangin, Bang View, orang misalnya hanya menjual dirinya saja. Kita mikir yang positif dulu, jangan yang prostitusi dulu deh. Misalnya orang dia punya ilmu, dia menjadi seorang konten kreator. Dia menciptakan lapangan kerja nggak? Ya ada beberapa orang yang sebagai talent ya. Talent dia. Tapi kan kalau bahasa dia produktif nggak? Ya enggak, karena jual omongan. Bayangin kan kalau semua kayak begini, ya kan? Lah terus orang yang butuh pekerjaan nggak punya lapangan kerja. Nah jadi dia jauh lebih besar itu mampu meng-create sesuatu. Ya. Hal basic ekonomi yang fundamental. Ya, fundamental. Sama juga dengan yang menjadi pelaku prostitusi. Masih mending kalau dia pelaku. Yang repot ini kan mediokernya. Ya kan? Yang
Kalau istilah di lapangan itu broker itu Germoknya lah. germo. Nah, germoknya maminya sama papinya gitu. Mami sama papinya, orangnya kan sebetulnya di mana? Dia cuma jadi mami papi, yang termasuk tadi yang FBI mau cari ke sini, juga terkait dengan perdagangan anak pada akhirnya. Ini kan berat ya, dalam artian juga mungkin ada data lain yang bisa kita katakan yang kita bangga atau sedih nggak tahu nih. Karena ternyata berdasarkan data, kita ini nomor 1 loh, sugar daddy. Sugar daddy itu adalah orang yang sering belanja prostitusi online. Jadi ada satu riset, sugar daddy, penikmat ya. Sugar daddy itu paling besar di mana? Nomor 1 kita loh, Indonesia. Dan kemudian India. Ya kalau kita lihat karakternya, Amerika, Cina malah nomor terusnya ya. Karakternya memang orang Indonesia sama orang India 11-12 sih, kayak dikit nggak tahan untuk kan gitu ya Bang View ya. Jadi artinya, tapi itu juga sebetulnya menunjukkan gitu bahwa sebetulnya prostitusi online itu laten, meskipun secara ekonomi akan tercatat pada akhirnya berputar ya uangnya. Tapi kan kalau perputarannya kayak begini, belum karena cuci uang, karena segala macam, kita kan harus punya komitmen gitu. Artinya kalau dari sisi ekonomi kan kita lihat ya bagaimana perputaran selama 3 bulan dari riset yang ada itu aja sudah 90 triliun kan. Dari satu sisi kan dampaknya positif ya untuk pengembangan ekonomi gitu ya. Ya pada akhirnya kan mereka akan belanja juga. Iya, tapi memang kalau kita lihat dari faktor psikologi, moral segala macam ini kan juga secara nilai kan juga luar biasa kalau bisa dinilai ya. Turunnya tingkat moralitas ya, banyaknya keluarga yang menjadi berantakan akibat dari hal-hal yang seperti ini gitu. Lalu kemudian ini Mas Yanuar tuh berkah atau enggak sih ini jadinya? Artinya buat tadi kan dari satu sisi mampu meningkatkan ekonomi gitu. Dari kacamata ekonom nih melihatnya tuh. Menurut saya kuantitas dapat, kualitas tidak dapat. Kemudian kita tetap harus hidup dalam moral. Dalam artian kalau ekonomi tanpa moral, ya pada akhirnya dia sendiri juga akan mendistrak dirinya sendiri. Jadi menurut saya kita harus kepada prinsip dasar. Yang namanya penyakit masyarakat harus dibasmi. Penyakit masyarakat itu apa? Jadi prostitusi, main judi, gitu ya. Kemudian berhutang melebihi kemampuannya. 3 hal itu kan. Jadi menurut saya, meskipun 3 hal ini pada akhirnya akan berputar ke ekonomi, menurut saya kita harus memberantasnya. Karena ini penyakit masyarakat yang disepakati oleh para founding fathers, dan yang kita juga masih melarang kan gitu, dan juga disepakati oleh hampir semua agama, bukan hampir semua agama melarangnya. Jadi menurut saya ini harus diberantas. Nah cuman agar ini diberantas kemudian ada solusinya, ya memang pemerintah harus kembali bahwa tujuan dari kebijakan ekonomi, tujuan dari perencanaan ekonomi menciptakan lapangan kerja. Jadi sebetulnya fenomena ini Bang View, fenomena ini menunjukkan ini udah high alert ya, bahwa ekonomi kita ini harus segera melakukan restrukturisasi, memperbaiki lagi pondasi struktur ekonominya. Baik itu entah itu manufakturnya, entah itu sektor jasanya gitu ya. Coba kita lihat Bang View, kita lihat Amerika Serikat, Cina, India, 3 negara besar berpenduduk besar. Mereka untuk sampai sekarang seperti ini itu, mereka selalu mempertahankan yang namanya market share. Jadi market share itu jumlah kue ekonomi dalam total GDP. Kan kalau tadi kita mengatakan underground ekonomi ini dari prostitusi online, dari pinjol, dari judi online itu 7% market share-nya dari GDP. Nah, negara-negara besar berpenduduk besar itu dia selalu mempertahankan market share sektor pertanian. Sementara data kita di Badan Pusat Statistik, market share pertanian kita terus menurun gitu. Coba kalau kita lihat datanya, Amerika Serikat, India, sama Cina, dia selalu mempertahankan market share pertaniannya itu di 25%. Jadi kalau 25%. Iya, jadi kalaupun kuenya membesar, berarti sektor pertanian juga ikut membesar.
Itu kan buah dari kebijakan ekonomi. Kalau kita cuma membanggakan GDP kita tuh sekarang masuk G20 gitu. Tapi sektor pertaniannya turun, underground ekonominya naik. Ini menurut saya nggak bisa dibenarkan. Secara fundamental. Salah fundamental, salah secara ini berarti kalau kita membiarkan kayak gini, masa negara juga membiarkan cuci uang? Iya. Padahal negara memerangi cuci uang gitu loh. Kan ini kan bahwa yang namanya underground ekonomi pasti selalu terkait dengan pidana pencucian uang. Iya. Ya kan? Karena kan kalau uang hasil kerja keras semua kan orang juga mikir-mikir juga, Bang. Ya kan, kalau benar-benar pakai kerja keras dibuang gitu aja kan mikir-mikir aja gitu. Ya kan? Nah, ini menurut saya ini alert gitu. Alert bahwa kita ini memang sudah high alert untuk segera memperbaiki struktural ekonomi kita lagi, memperbaiki lagi market share pertanian karena kita berpenduduk besar. Ya, orang selalu membahas bahwa sektor manufaktur kita juga menurun gitu. Tapi kalau saya ingin melihat ya, kalau saya lihat Amerika, Cina, India, dia pondasinya itu sektor pertanian. Betul sih bahwa pendorongnya itu adalah sektor manufaktur. Jadi beberapa ekonom itu kan selalu mengatakan bahwa ekonomi kita itu menurun kualitasnya itu dari penurunan manufaktur. Tapi kalau menurut saya yang lebih bahaya itu penurunan sektor pertanian. Padahal mereka negara maju kan ya. Iya, mereka makanya tahan. Negara maju masih mempertahankan sektor pertanian yang menjadi. Karena kan gini, Bang. Kalau sektor pertanian udah pasti itu rural kan. Di desa dan segala macam. Banyak menyerap tenaga manusia. Manusia. Coba kita bayangkan dengan data BPS tadi, sektor pertanian kita terus menurun, market share-nya. Lah terus kita dengar karena anak-anak muda kita nggak mau jadi petani. Kalau nggak mau jadi petani jadi apa? Jadi supir Gojek itu orang masih ngeliatnya, wah naas banget ya gitu. Tapi orang tidak pernah membuka, jangan-jangan juga menjadi pelaku prostitusi online kan? Iya kan? Jadi maksud saya untuk kita memperbaiki ini, kita harus segera meningkatkan market share pertanian agar orang ini punya pekerjaan. Karena kan yang paling bahaya ini kan perdagangan manusia nih. Kalau misalnya yang di kota gitu ya, mohon maaf nih artis-artis yang juga banyak ditangkap tentang prostitusi online, dia kan dalam ekosistem itu bukan orang dalam tanda petik korban ya. Memang dia begitu memilih profesi. Ya, Mas Yanuar. Jadi kan memang harus diperbaiki dari sisi fundamental dengan memperbaiki, meningkatkan di sektor pertanian. Meskipun secara di sisi lain sektor-sektor lainnya juga harus ikut ditumbuhkan seperti itu ya. Nah, kemudian dari sektor pertanian ini yang paling krusial apa yang harus diperbaiki? Jadi gini, kalau kita lihat apa yang menjadi kendala besar untuk generasi baru Indonesia gitu ya. Kalau pekerjaan itu adanya di underground ekonomi, kita perlu khawatir. Kalau kita petakan lagi, orang Indonesia ini kebanyakan adanya di mana sih? Di daerah rural atau di pedesaan atau kota tapi kampung di kotanya. Kalau kita petakan lagi berdasarkan latar belakang pendidikan masih di level SMP dan SMA. Nah, ini yang menjadi potensi sekali menjadi objek perdagangan manusia terkait dengan prostitusi. Ya, dari prostitusi online. Yang berasal dari desa rural. Nah, kenapa dia menjadi pekerja prostitusi? Entah itu dia lewat prostitusi online ataupun dianya sebenarnya prostitusi biasa, tapi mami papinya yang melakukan prostitusi online. Jadinya ada perdagangan manusia di situ. Ya kan? Kenapa dia menjadi begitu? Karena kita berada dalam suasana yang sangat konsumtif. Dia muncul keinginan, pekerjaan tidak ada, akhirnya dia terjebaklah di situ. Sementara ini penyakit masyarakat, kita harus basmi. Tapi kalau pemerintah basmi hanya sekedar penegakan hukum, dia akan muncul lagi. Kontennya ditutup. Tonton ditutup akan muncul lagi, nanti pakai VPN lah, pakai apa, karena tidak ditumbuhkan. Nah, artinya kalau kita lihat dari pemetaan itu,
pekerjaan ini adanya di sektor yang ke arah pedesaan. Berarti ekonomi desa harus kita bangkitkan. Nah, apa yang kita bisa bangkitkan di ekonomi desa? Ya terkait dengan sektor agraris itu sendiri, sektor pertanian. Nah, orang bilang bahwa anak muda kita nggak tertarik kerja di pertanian lagi karena marginnya tipis. Jadi sawah itu, Bang View, marginnya tuh sekitar hanya 4 juta dari modal 12 jutaan. Margin per sekali panen. sementara sekali panen 3 bulan. Iya, 3 bulan. 3 bulan yang cepat, kadang-kadang juga 6 bulan. Katakanlah 3 bulan. Iya. Jadi katakan 3 bulan, setahun mereka hanya punya 12 juta. Sangat tipis marginnya. Sejutaan. Iya. Nah, sejutaan, mohon maaf nih, sekali open BO mungkin dia dapat. Iya. Gitu ya. Jadi artinya, kenapa orang tidak pernah membedah, kenapa generasi muda kita itu enggan menjadi petani? Orang selalu bahas, karena jadi petani cuma dapatnya 1 juta misalnya. Tidak menarik lagi jadi petani. Tapi orang tidak pernah membahas. Terus mereka kemana larinya? Iya. Yang sering dibahas, oh mereka kemudian jadi apa, TKI, TKW, menjadi ojek dan sebagainya. Itu menurut saya zaman dulu ketika digital belum seperti sekarang. Iya. Zaman sekarang ini bergeser menjadi prostitusi online. Iya. Ya oke lah. Dan kita perlu dulu orang selalu ngomong gini, Bang View. Prostitusi online itu adalah wanita. Karena yang jadi pembelinya adalah laki-laki, om-om tadi, sugar daddy tadi. Tapi kita sekarang lupa loh bahwa LGBT juga semakin membesar, terutama di negara lain. Orang yang punya kebutuhan seksual sama anak-anak juga membesar. Karena banyak orang sakit jiwa kan dengan prostitusi ini. Kita bayangkan, Bang View, kita harus melindungi bangsa ini dari penyimpangan-penyimpangan yang makin jauh. Bukan hanya misalnya yang sifatnya heteroseksual gitu ya. Dulu kita membayangkan mana mungkin lah laki-laki akan jadi pelaku prostitusi online. Oh, kemudian muncul, oh itu namanya gigolo. Sekarang bukan hanya jadi gigolo, dia juga bisa menjadi orang untuk memuaskan orang-orang yang senang sama anak-anak. Masih mending kalau dia memang melakukan ini. Yang paling parah kan kalau perdagangan manusia. Anak-anak ini memang yang online ini bukan dia gitu, tapi dia yang diumpankan. Bahkan yang saya tidak tahu persis, mungkin Pak Nasir juga bisa mengemukakan yang FBI tadi. Seingat saya tuh yang FBI itu terkait dengan anak-anak kan di sini. Ya kan, jadi dia benar-benar si bule itu seolah-olah dia si bule itu melakukan seksual terhadap anak-anak. Dan banyak hal yang juga dipaksa anak-anak itu untuk tidak bertemu fisik, tapi dipaksa, dieksploitasi. Nah, jadi kalau menurut saya ini kan harus kita atasi nih. Nah, kalau kita atasi sekedar ngeblokir, karena kan pendekatannya gini Bang, pendekatannya blokir aja. Iya. Nanti dia pakai VPN. Kalau nggak diblokir, terus akan bertumbuh ini. Makanya kita harus menciptakan lapangan pekerjaan yang sehat. Pekerjaan itu harus... Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Artinya apa? Margin pertanian kita harus dinaikkan. Nggak bisa hanya seperti itu. Nah, kalau marginnya dinaikkan, lah sekarang aja, kalau harga berasnya dinaikkan, orang ribut lagi sebagai konsumen. Harga beras naik. Jadi sektor pertanian kita ini kronis. Satu sisi biaya overhead di pertaniannya itu tinggi, harga pupuk terus meningkat. Ya, marginnya hanya 4 tipis tadi. Pembelinya juga, pemerintah takut inflasi, takut sama segala macam. Nah, bagaimana kita mereform? Artinya kalau kita lihat kenapa sih beras dari Vietnam, beras dari Thailand kok bisa masuk ke sini lebih murah dari beras kita? Jadi kalau kita lihat biaya overhead di Thailand di lahan pertanian ya, on farm namanya, biaya on farm. Di Vietnam, di Thailand sama kita tuh nggak kompetitif. Jadi biaya on farm kita tuh segini, sementara Vietnam sama Thailand segini. Nah, on farm itu biaya yang tertingginya apa? Nah, ini ternyata di kita itu yang mengakibatkan biaya tertinggi itu satu, biaya sewa lahan. Oke, karena dikuasai oleh... Jadi kita kalau kita ingin membuka kenapa
ekonomi kita ini semakin tidak terstruktur, Bang View, setelah reformasi ya dan sebagainya dengan LOI, IMF dan sebagainya gitu ya. Kemudian petani kita, jadi gimana akar masalahnya? Akar masalahnya itu sebetulnya kita tidak concern terhadap zonasi lahan. Jadi kalau lahan itu untuk lahan pertanian, misalnya di Amerika Serikat ya yang pernah saya lihat ya, kalau lahan itu lahan pertanian, Pak Nasir boleh nggak beli lahan saya? Boleh, tapi Pak Nasir tidak boleh mengalihfungsikan. Untuk real estate? Nggak boleh, Pak Nasir tetap harus melakukan pertanian. Di kita, ini alih fungsi. Kedua, kalaupun nggak alih fungsi, yang dia jual, kemudian mungkin orang kampung yang udah sukses di kota kan, dia beli, ya udah kamu kerja sama saya. Ini biaya terbesar kedua di kita. Setelah sewa lahan, biaya terbesar kedua itu adalah buruh tani. Nah, karena nggak dikelola sendiri. Ya, di negara lain, ya di Amerika Serikat di Amerika Cina dan India, sewa lahan ini land reforma agraria, ya kan? Buruh tani ini modernisasi pertanian, smart farming dan sebagainya. Lalu orangnya ini kemana? Kalau di negara maju, buruh-buruh ini kemudian mengerjakan industri jasa pertanian. Ya bahasanya sekarang tuh hilirisasi lah. Jadi kerja di penggilingan padi yang modern dan sebagainya. Sewa lahannya, reforma agraria. Kita pernah nggak melakukan ini? Pernah. Transmigrasi. Transmigrasi itu adalah land reform kita. Cuman kita belum sampai ke mekanisasi. Keburu kita kena krisis. Karena mereka sudah tidak memiliki lahan, Pak. Kemudian orang tuanya jadi buruh tani, ya kan? Kemudian harganya itu juga rendah, nggak ada pekerjaan dan sebagainya. Nah, akar masalahnya berarti kan kita harus memberikan lahan produktif untuk sektor pertanian kita. Kalau sektor pertanian kita di desa ini juga pendapatannya produktif, maka anak-anaknya pun akan dapat pekerjaan yang produktif. Kalau daerah, coba kita lihat dulu ya, zaman Pelita dan Repelita gitu. Orang selalu bilang, kita ini bagusnya kembali lagi ke UUD lama tentang GBHN. Menurut saya konteksnya bukan di situ sebetulnya. Konteksnya itu sebetulnya kita membutuhkan ekonomi yang memang direncanakan tuh dari kampung ke kota. Kalau yang terjadi sekarang nggak ada konsep, kota ke kampung terjadilah pedofil. Karena ternyata orang kota yang cuman ngelihat anak kecil joget-joget, menontonkan auratnya dan sebagainya, juga ada pangsa pasarnya. Itu kota yang kemudian dalam tanda petik menjajah kampung. Sehingga muncullah perdagangan anak, pedofil lewat transaksi online ini. Tapi kan kalau kampung kepung kota, kalau di kampungnya juga mereka punya pendapatan produktif, berdagang ke kota, industri akan tumbuh di kota. Nah, jadi akar masalah kita ini sekarang tuh kita tidak punya lagi siklus ekonomi yang benar gitu loh. Nah, artinya untuk memperbaiki ini apa? Ya kita harus memperbaiki dulu dari yang paling jadi korban terbesar. Kan gini ya, di rural tadi. Di rural tadi. Kalau misalnya Pak, kita ambil contoh artis deh. Dia udah jadi artis. Kemudian dia menerapkan prostitusi online sampai yang heboh lah. Ada yang sekali ini 80 juta, 100 juta. Dia memang membranding diri dia untuk menjadi seorang PSK. Tapi kita bayangin nggak gitu, anak kecil yang dia juga sebetulnya belum akil balik, belum tahu apa segala macam, dia diperdagangkan untuk kebutuhan pedofil. Jadi menurut saya negara harus melindungi ini. Nah, untuk melindungi kayak gini, ya memang kita harus kembali kepada akarnya, harus ada uang gitu. Karena akar masalahnya itu soal konsumsi, soal segala macam kan. Nah, jadi kalau saya Pak, saya tetap menganggap bahwa memperbaiki desa itu penting. Memperbaiki desa ini penting, kita harus kembali lagi ke konsep misalnya dulu ketika Orde Baru, terlepas dari banyak kekurangan. Tapi Orde Baru kalau kita lihat, awal-awal dia berkuasa, dia kan membuat tanah-tanah di desa di luar Jawa siap untuk jadi sawah. Coba sekarang, produktif.
Dia ciptakan irigasinya dulu, tanahnya diciptakan dulu. Setelah itu jadi, dibagi kan untuk orang pindah. Transmigrasi. Dengan transmigrasi itu, dia menjadi sewa lahan tadi berarti nggak ada kan, karena tanah dia. Iya kan? Nah, perkara besok kita mekanisasi, di mekanisasi itu pasti ada jasa pertanian. Disitulah nanti mereka bekerja di jasa pertaniannya. Nah, menurut saya ini harus dikerjain. Nggak bisa hanya sekedar omon-omon lah gitu ya. Jadi artinya kan ini harus dikerjakan oleh satu kebijakan ya. Nah, ada policy. Ya. Nah, kalau ininya bekerja, saya yakin bahwa yang namanya akar masalahnya orang itu kenapa menjadi perdagangan manusia dalam hal prostitusi akan dikurangi, Pak. Itu jadi kalau menurut saya, makanya kalau kita membicarakan ini cuci uang, betul. Kita harus berantas. Ini penyakit masyarakat, harus berantas. Yang paling pokok adalah amanat konstitusi. Kita harus melindungi generasi masa depan kita ini, bukan generasi yang rusak kan? Untuk apa kita membiarkan mereka? Yang penting mereka bisa hidup. Wah, itu kan nggak begitu ya. Cita-cita kita kan nggak begitu. Cita-cita kita kan ekonomi yang positif. Kita menjamin untuk masyarakat bisa hidup sejahtera. Terakhir nih, jadi kalau dari riset yang ada itu pemasok dalam tanda petik ya, prostitusi baik online maupun yang apa namanya reguler itu atau istilahnya yang biasa gitu ya, itu disupport dari rural tadi. Ya, dari desa tadi. Ya. Nah, itu kan nanti kalau ketika akan katakanlah pendekatannya membangun pertanian di desa, menguatkan fundamental ekonomi dari desa lewat pertanian. Kan ada proses waktu gitu ya, antara di dalam membangun itu dengan kebutuhan. Nah, menjembataninya itu untuk menurunkan tadi pemasok dari desa sebagai pelaku prostitusi itu apa yang harus dilakukan? Ya, pertama kita harus kembali kepada moral ya. Kadang-kadang moral itu yang paling baik dicontohkan. Serendah-rendahnya iman diceramahin. Jadi menurut saya gini, Bang View ya, misalnya channel kita ini, ini kan bagian dari literasi publik orang untuk mengenal pencucian uang. Ya, termasuk yang kita bahas prostitusi online karena ada kaitan dengan pencucian uang. Jadi artinya apa? Kita menggunakan tools komunikasi untuk mencapai tujuan kan. Jadi komunikasi bukan hanya semata-mata pencitraan, tapi komunikasi itu adalah tools mencapai tujuan. Coba kita lihat. Menurut saya, walaupun saya juga waktu itu juga masih kecil gitu ya, tapi setelah saya analisa, apa sih kebijakan politik ekonomi yang berhasil menggunakan yang namanya komunikasi atau literasi? Menurut saya program KB, BKKBN. Jadi bagaimana pemerintahan waktu itu membuat BKKBN bisa sampai ke desa di sana, bahwa 2 anak cukup itu terdiseminasi dengan baik gitu. Padahal itu adalah kebijakannya apa? Karena pada waktu itu kita ledakan populasi penduduk, sehingga kita harus mengurangi penduduk. Tapi kebijakan ini dicapainya bukan dengan bunuhin orang kan? Dicapainya dengan komunikasi, dengan literasi gitu. Diberikan literasi bahwa 2 anak cukup dan sebagainya. Nah, terkait ini juga, terkait dengan prostitusi online yang pertanyaan Bang View tadi, bahwa bagaimana kita menjembatani waktu ini, ya menurut saya toolsnya komunikasi. Pemerintah harus mulai masif gitu, melakukan digital ini juga dengan sarana komunikasi. Algoritmanya harus dirusak dengan komunikasi pemerintah. Ya, toolsnya bagaimana harus dicari ya kan, banyak ahli-ahli humas ya. Jadi kan bagaimana agar alam bawah sadar bahwa oh ini tuh haram misalnya, oh ini tuh nggak boleh. Itu kan menurut saya harus dilakukan sejak sekarang.
Sehingga kita bisa melawan konsumerisme digital dengan edukasi digital. Kalau sekarang ini menurut saya konsumerisme digital jalan, mohon maaf gitu ya, karena pilkada kita juga, pilkada, pilpres, dan pemilu ini membutuhkan juga channel itu, yang terjadi itu juga pemimpin-pemimpin politik menggunakan, justru mendorong semakin ke arah bukan literasi gitu, yang penting orang juga milih saya kan. Nah ini menurut saya yang harus ada konsensus politik baru lah dari pemimpin negeri gitu ya, bahwa digital ini harus sehat. Ada keberpihakan. Ada keberpihakan. Jangan cuma sekedar mikir viral. Oh kalau viral ini kalau dia negatif, kita harus imbangin. Tapi udah gitu, tapi kalau dengan viral ini, saya juga bisa menang loh pemilu. Nah menurut saya ego pemimpin di sini Bang. Jadi pemimpin harus menyadari bahwa negara ini punya tujuan. Tujuan akhirnya apa? Generasi yang positif. Sehingga tahun emas Indonesia tercapai. Jadi kalau saya ditanya mengatasi ini saat ini mungkin ya dengan harus pemberian penasihatnya, mungkin pemerintah harus membentuk yang namanya komunikasi semasif dulu ketika BKKBN bahwa judi ini haram, prostitusi. Toolsnya bagaimana harus dicari. Tapi menurut saya kita nggak usah nge-refer ke negara lain. Kita pernah punya sukses story kok, bahwa ada tujuan ekonomi yang ingin dicapai, tapi caranya dengan komunikasi. Dan nggak harus malu gitu ya? Nggak harus malu. Masuk kembali ke Orde Baru misalnya. Iya kan ini bukan, kalau ini kan hal positif yang terjadi di Orde Baru ya. Jadi artinya kan, jadi kalau menurut saya ya sekarang ini misalnya PPATK gitu ya, bagaimana membahasakan cuci uang ini nggak baik gitu ya kan, salah satunya lewat podcast ini gitu ya, tidak direct message kan. Kalau direct message kan mungkin orang juga capek ya, kalau misalnya bicara unsur pidananya, unsur kan capek. Ada juga segmen itunya, tapi kan milenial kita itu kan harus dibawa, digiring bahwa oh kalau gini tuh kamu salah loh, dampaknya ini. Nah itu kan harus dicari metode komunikasinya Bang. Gitu. Luar biasa nih Sobat PPATK, pencerahan, ilmu, banyak sekali yang kita dapat dari Mas Yanuar Rizky. Bagaimana perputaran prostitusi online hanya dalam 3 bulan loh ya, 90 triliun. Nah, dari riset yang dilakukan, belanja 1 miliar US dollar itu, belanja konten di media sosial, 68% itu adalah belanja prostitusi online. Nah, tadi Mas Yanuar juga ada cerita bagaimana memperbaiki kondisi kita, di mana prostitusi ini yang begitu masif ya, merusak tatanan moral kita sebagai bangsa ya, sebagai anak bangsa, dan ini harus diperbaiki lewat fundamental ekonomi. Dari mana kita berangkatnya? Memperbaiki sisi pertanian dari bangsa kita. Dan banyak lagi tentu yang Sobat PPATK dengar ya, penjelasan yang gamblang dari Mas Yanuar Rizky. Oke Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?